Halo, halo. Kali ini saya lagi main ke kebun pisang dan ini habis petik beberapa pisang. Mungkin kalau kita jadi tukang pisang, kita bisa langsung bedakan sekilas saja. Ya, misalkan seperti ini jenisnya pisang kepok kuning. Ya, ini biasanya kalau pisang kepok warnanya dia agak hitam, agak coklat. Tapi kalau dia sudah matang dia kuning. Ini juga sama, yang ini pisang kepok kuning, ya warnanya masih hijau karena belum matang. Tapi dia kalau sudah dimatang kemudian digoreng atau dikukus, ya direbus, itu dia hasilnya dalamnya tuh sekal. Jadi istilahnya nggak basah, nggak terlalu banyak air, tapi dia kering, kelang lah kalau kata orang Betawi itu. Biasanya ini jadi favorit ibu-ibu di perumahan maupun misalkan di beberapa tempat itu, karena pisangnya tidak terlalu lunak, ya tidak terlalu lembek. Beda dengan kepok yang biasanya dibuat untuk makanan burung, itu biasanya lebih lunak dia. Kemudian ini kecil, ini jenisnya pisang Raja Nangka ya. Bedanya sama Ambon, biasanya dia bagian tepi-tepiannya ini agak siku ya, agak tajam, jadi lebih menyudut. Kalau yang ini jenis Ambon, ya ini lain, meskipun warnanya hampir sama dengan sana, dia nggak terlalu menyiku. Nih, ini jenis Ambon. Nah ini jenisnya beda nih, kepok dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dia lebih pendek, lebih sekel, begitu. Kalau ini kepoknya lebih panjang. Ini jenis yang beda, tapi saya nggak hafal ini jenis kepok apa. Kemudian di sini juga ada. Nah, saya mau kasih lihat lagi yang di sebelah sini. Di sini juga ada beberapa pisang, ya. Ada beberapa pisang yang yang sudah habis dipanen dari kebun. Ini ada kepok seperti tadi, jenis kepok kuning. Kemudian ini ada Ambon juga, ada beberapa pisang lagi, juga ada pisang. Nah ini ada beberapa pisang yang mungkin belum terlalu tua tapi sudah ditebang, sudah dipanen karena pohonnya tumbang. Jadi mau nggak mau dia dipanen. Biasanya kalau pas musim hujan itu pohon pisang tuh mudah tumbang, terutama kalau pohonnya tinggi dan bagian bawahnya itu tidak kuat, jadi tanahnya itu mudah terbongkar. Ya, ini juga ada beberapa. Nah ini juga jenis kepok, tapi kepoknya ada yang bilang kepok Bali atau kepok apalah, saya nggak hafal, tapi yang jelas dia bukan jenis kepok kuning biasanya, karena jenisnya aja lain. Ini biasanya kalau buat kerupuk, buat keripik maksudnya, itu biasanya pakai yang jenis ini karena lebih panjang ukurannya. Ya. Kemudian ini juga ada pisang Ambon, jenis yang Ambon. Kemudian ini ada pisang kepok kuning. Ini adalah beberapa hasil. Biasanya kalau di JJ Jahra seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu selalu ke kebun pisang, jadi ngecek apakah tanaman-tanaman pisang itu sudah bisa dipanen atau belum. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau di kebun pisang tuh suasananya lembab, jadi kadang banyak nyamuk, makanya biasanya pakai baju kaos lengan panjang atau baju lengan panjang, kemudian pakai anti nyamuk, lotion anti nyamuk. Nah ini di atas saya ini ada jenis pisang Ambon. Pohonnya nggak terlalu tinggi, ya. Anakannya juga dibatasi. Jadi biasanya kalau dia di bawah naungan, ukuran pohonnya nggak terlalu besar. Biasanya lebih bagus kalau dia tidak ada naungan. Ini kan ada pohon mangga sehingga matahari tidak langsung ke sini. Yang kedua, pohon pisang tuh kalau sudah berbuah, dia anakannya banyak. Jadi kita mesti batasi. Contoh misalkan yang sebelah saya ini, dia kalau nanti berbuah, ini mesti saya batasi. Jadi sebaiknya misalkan yang ini sedang berbuah, nanti anakannya hanya satu. Ini sedang berbuah, anakannya satu. Jadi bisa saling gantian. Biasanya suka juga ada rumput-rumput liar.
Nah, ini rumput liarnya biasanya mesti dibersihkan. Nah, contoh lainnya seperti di sini. Ini kan sama nih. Ini ada di bawah naungan pohon. Akibatnya pohonnya kecil. Ini buahnya hanya paling sekitar 3, 4, 5 sisir. Itu pun udah yang paling bawah. Dan kalau sudah seperti ini, jantungnya bisa langsung dipatahkan. Ini ada pohon-pohon pisang yang di tempat lainnya, tapi ya kalau kita jalan ke sana, ke belakang, mungkin lumayan jauh. Intinya dulu ini tanahnya masih tanah kosong, kemudian kita tanami satu persatu. Senangnya kalau bertanam pisang itu, setelah dia panen, kita masih bisa tumbuh lagi tanpa perlu menanam ulang. Kalau padi ini kan habis dipanen, kita mesti bersihkan, kemudian kita tanam lagi yang baru gitu. Jadi kita mesti persiapan lagi. Tapi kalau pisang kita bisa berkelanjutan. Hanya saja memang mesti dirawat. Jadi kalau misalkan dia terlalu banyak anakan mesti dihilangkan. Kalau dia ada yang kecil juga dihilangkan. Kalau misalkan dia terlalu gelap ya mungkin kita mesti ada beberapa pohon yang mesti dikorbankan. Seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau biasanya kalau pisang udah terlalu lama bagian bawahnya ini kayak kosong gitu. Jadi tanahnya ini dia bisa ambles. Karena kan sebagian udah diambil sama pisang-pisang sebelumnya. Nah itu biasanya kalau kita nanti tanam bibit lain, kita biasanya pindahkan posisinya. Jadi ini saya pindahkan bibitnya, misalkan tanamnya di sebelah sini. Atau di sebelah yang lain. Supaya tidak melulu di situ. Karena nanti tanahnya juga habis. Istilahnya vitamin-vitaminnya atau pupuk-pupuk yang ada di dalam maupun zat-zat yang ada di dalam tanahnya itu sudah habis oleh tanaman-tanaman terdahulu. Mungkin itu dulu kabar dari kebun pisang JJ Zahra. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.